Definisi stres kerja. Sebelum masuk di definisi stres kerja, kita harus tahu dulu apa itu stres. Stres adalah sebuah tekanan psikologis dan fisik yang bereaksi ketika menghadapi situasi yang dianggap berbahaya. Dengan kata lain, stres merupakan cara tubuh Anda menanggapi jenis tuntutan, ancaman, atau tekanan apapun ketika merasa terancam. Sistem saraf merespon dengan melepaskan aliran hormon adrenalin dan kortisol. Kedua hormon ini dapat memunculkan suatu reaksi pada tubuh Anda, antara lain jantung berdebar cepat, otot tubuh menegang, tekanan darah meningkat, dan bahkan napas jadi lebih cepat. Reaksi ini disebut fight or flight alias respon stres. Jadi, definisi stres kerja adalah suatu perasaan yang menekan atau rasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Sedangkan stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan seseorang baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Faktor penyebab stres kerja. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Contohnya perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi. Bila perekonomian itu menjadi menurun, orang menjadi semakin mencemaskan kesejahteraan mereka. Dua yaitu faktor organisasi. Contohnya, tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dengan tuntutan atau tekanan untuk menunaikan tugasnya secara baik dan benar. Yang ketiga yaitu faktor individu. Seperti masalah ekonomi diciptakan oleh individu yang tidak dapat mengelola sumber daya keuangan mereka. Contohnya, kesulitan pribadi yang dapat menciptakan stres bagi karyawan dan mengalihkan perhatian mereka dalam bekerja. Selanjutnya yaitu materi ketiga, adapun perubahan kondisi dan dampaknya pada stres. Yang pertama yaitu 1. Sulit tidur di malam hari, 2. Insomnia, 3. Tubuh gemetar, 4. Sakit kepala, 5. Terasa dingin dan berkeringat, 6. Gangguan kepribadian, 7. Mulut kering, 8. Depresi, 9. Sulit menelan, 10. Hingga menurunnya hasrat seksual, 11. Sembelit, dan 12 yaitu diare. Solusi umum untuk menghilangkan stres yang dapat dilakukan beberapa orang, diantaranya yaitu 1. Bicara keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Ketiga yaitu kembangkan hobi yang bermanfaat. Keempat, berpikir positif. Dan kelima, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengaruh musik dalam menghilangkan stres. Secara psikologis, musik juga dapat membuat seseorang menjadi lebih rileks, mengurangi stres, menimbulkan rasa aman dan sejahtera, melepaskan rasa gembira dan sedih, dan membantu serta melepaskan rasa sakit yang diderita pada seseorang. Jadi, bisa dibilang pengaruh musik juga sangat berpengaruh dan bagus dilakukan untuk menghilangkan rasa stres. Mengubah rutinitas menjadi hobi. Maksudnya menghilangkan kebiasaan yang tidak baik dilakukan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan melakukan olahraga atau hobi yang kita suka. Di sini bisa dibilang hobi juga sangat berpengaruh dalam menghilangkan stres. Persahabatan sejati dan keluarga harmonis yang mampu menghilangkan stres. Maksudnya bisa dibilang dalam kehidupan sehari-hari, saat berkumpul dengan teman-teman atau sahabat dan keluarga, di sini juga sangat berpengaruh dalam menghilangkan stres. Daripada diam mengurung diri di kamar menyendiri, itu dapat bukan malah mengurangi stres, tapi bahkan mempertambah stres
overthinking, jadi lebih baik kita kumpul dengan keluarga, cari keramaian agar beban pikiran, stres tidak lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fadliandra dengan NIM C012139 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi sebagai tugas final dari mata kuliah perilaku organisasi. Baik, untuk pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 9 pembahasan. Yang pertama itu tentang definisi komunikasi. Komunikasi adalah sarana penting bagi masyarakat bersosialisasi, melakukan kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Hidup sosial tanpa adanya komunikasi antar masyarakat tentu hanya akan membuat kegaduhan. Karena itu penting untuk mengembangkan cara-cara berkomunikasi dengan lebih baik di dalam masyarakat itu. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang atau kelompok dan masyarakat menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Untuk pengertian komunikasi menurut dari para ahli, yang pertama, Everett M. Rogers, di mana pengertian komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Yang kedua, James Afston, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang ketiga, William F. Gluck, definisi komunikasi dapat dibagi menjadi dengan dua bentuk, yaitu komunikasi antar pribadi yang biasa disebut dengan interpersonal communication, yaitu proses saling bertukar informasi serta pemindahan pengertian antara dua individu atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia. Dan komunikasi dalam organisasi yang biasa disebut dengan organization communication, yaitu proses di mana pembicara memberikan informasi secara sistematis dan memindahkan pengertian kepada orang-orang di dalam organisasi dan juga kepada orang-orang dan lembaga-lembaga di luar organisasi, namun masih terkait dengan organisasi tersebut. Yang keempat ada Thomas M. Seidel, di mana Thomas M. Seidel menyatakan bahwa manusia pada umumnya berkomunikasi untuk saling menyatakan dan mendukung identitas diri mereka dan untuk membangun interaksi sosial dengan orang-orang di sekeliling, serta mempengaruhi orang lain agar berpikir, merasa ataupun bertingkah seperti apa yang diharapkan. Dan yang terakhir, Rudolf F. Vanderberg, komunikasi memiliki fungsi, yakni fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Fungsi sosial bertujuan untuk kesenangan, menunjukkan ikatan, membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain. Sedangkan fungsi pengambilan keputusan ialah memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan terhadap sesuatu pada saat tertentu. Pembahasan kedua yaitu komunikasi verbal dan nonverbal, di mana komunikasi verbal dan nonverbal pada intinya adalah proses penyampaian pesan atau pertukaran pikiran dari penyebar pesan ke penerima pesan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pesan ini dikemas menggunakan kata-kata atau yang biasa kita sebut sebagai komunikasi verbal dan tanpa kata-kata yang biasa disebut dengan komunikasi nonverbal. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan tersebut. Komunikasi secara verbal biasa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sementara komunikasi nonverbal pada umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, tindakan, dan lain sebagainya. Perbedaan kedua bentuk cara berkomunikasi ini bisa dilihat dari struktur, bentuk, linguistik, cara mempelajari, hingga prosesnya yang berada di otak. Komunikasi verbal dapat disimpulkan sebagai salah satu bentuk komunikasi menggunakan lisan dan tulisan dalam penyampaiannya. Alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi ini adalah bahasa yang keluar sebagai ucapan atau tulisan. Cara komunikasi ini efektif jika orang yang berinteraksi paham dan mengerti bahasa yang dipakai. Pengertian lain menyebutkan bahwa komunikasi verbal merupakan
jenis komunikasi yang menggunakan perangkat simbol, aturan, atau untuk menggunakan simbol tersebut ketika akan dipakai dan dipahami suatu komunitas. Simbol dengan aturan yang ditekankan dalam hal ini merupakan bentuk sederhana dari bahasa. Dan yang kedua, pengertian komunikasi nonverbal merupakan jenis komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung, misalnya melambaikan tangan, tujuannya sebagai tanda selamat tinggal. Komunikasi ini tidak memiliki struktur yaitu yang standar seperti bahasa, namun menggunakan interpretasi dan logika sehingga orang mampu memahaminya orang lain tanpa harus berbicara. Di era modern seperti sekarang ini, jenis komunikasi nonverbal dipakai sebagai penguat komunikasi verbal. Seseorang tanpa sadar mungkin melakukannya ketika berbicara dengan beberapa organ gerak tubuh ikut beraksi sebagai respons memperjelas apa yang disampaikan oleh kata-kata yang keluar dari mulut saat berbicara. Contoh dari komunikasi verbal dan nonverbal adalah surat. Surat adalah contoh komunikasi dari verbal. Sementara contoh dari komunikasi nonverbal adalah ekspresi wajah. Cara ini diyakini mampu dipakai untuk mengirim banyak informasi ke lawan bicara. Seperti ekspresi penasaran akan muncul ketika tertarik dengan lawan bicara, seperti tersenyum, dan jika sudah bosan maka ekspresi yang keluar biasanya wajah akan cemberut. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang presentasi dalam komunikasi. Presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Presentasi harus dilaksanakan dengan baik agar setiap maksud yang akan disampaikan oleh presentator atau presenter dapat dipahami dan menarik perhatian oleh audiens. Kemudian ada pun cara melakukan presentasi yang baik dan efektif. Yang pertama itu mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, berikan pembuka yang apik. Yang ketiga, perhatikan komunikasi nonverbal. Yang keempat, perhatikan desain slide materi. Yang kelima, tetap percaya diri. Yang keenam, mencari mentor untuk latihan. Dan yang ketujuh, evaluasi dan terus berlatih. Kedelapan, menggunakan jeda secara efektif. Kemudian tujuan dari presentasi adalah untuk memberikan informasi kepada audiens. Ciri-ciri atau karakteristik presentasi jenis ini adalah tujuan akhirnya agar audiens mengerti apa yang kita sampaikan. Dan struktur presentasi haruslah kuat supaya presentasi mudah diikuti dan dipahami. Pembahasan keempat itu tentang jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi dapat diartikan sebagai saluran atau jalan tertentu yang digunakan untuk pertukaran informasi antara individu dan kelompok. Sebuah jaringan komunikasi identik dengan hubungan antara dua faktor atau lebih. Fungsi jaringan komunikasi adalah untuk berbagi sumber daya yang dimiliki dan untuk berkomunikasi secara elektronik. Sebuah jaringan biasanya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan. Jaringan komputer wireline bekerja dengan menggunakan kabel-kabel sebagai penghubung antar komputer. Yang kelima, ada personal media yang biasa kita sebut dengan sebagai komunikasi antar pribadi. Adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Dan ada yang menyatakan bahwa menurut DeVito 1989, komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau yang lain. Ciri komunikasi antar pribadi, yakni pesan yang disampaikan memiliki arus dua arah, konteks memiliki tujuan dua arah, konteks tingkat umpan balik berkomunikasi tinggi, kemampuan individu dalam mengatasi selektivitas yang tinggi. Jadi interpersonal skill adalah kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja. Contohnya adalah dengan menjadi pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Kemudian pembahasan yang keempat itu tentang komunikasi interaktif. Interaktivitas merupakan komunikasi
antara dua orang manusia yang dalam satu waktu memiliki peran ganda, yaitu menjadi komunikator sekaligus dapat bertukar peran menjadi komunikan. Komunikasi seperti ini disebut komunikasi interaktif. Komunikasi interaktif artinya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan adanya suatu aksi atau anggapan secara langsung, baik melalui media maupun tidak melalui media. Komunikasi interaktif di sini juga bisa berarti bahwa proses dalam komunikasi sendiri menimbulkan tanggapan secara langsung dari penerima pesan. Contohnya yaitu menggunakan media internet seperti chatting dan email. Di sini antara pengirim dan penerima pesan bisa langsung berinteraksi maupun langsung bisa mendapatkan feedback dari penerima pesan atau komunikan. Contoh yang kedua yaitu penggunaan media elektronik seperti televisi. Pada contoh ini, pengisi atau pembawa suatu acara dapat berinteraksi dengan penerima pesan atau pemirsa atau penonton di rumah melalui layanan telepon interaktif. Biasanya terjadi di acara talk show atau kuis. Dan yang pembahasan selanjutnya, kepercayaan dalam komunikasi. Dalam berkomunikasi, sebuah keyakinan untuk melakukan pada diri subjek sebagai karakteristik pribadi yang di dalamnya terdapat keyakinan akan kemampuan diri untuk melakukan interaksi dan menjalin hubungan dengan orang lain, diantaranya adalah dengan saling percaya. Mengapa kita harus membangun kepercayaan dalam komunikasi? Dalam hubungan interpersonal, kepercayaan atau rasa percaya dapat meningkatkan komunikasi interpersonal karena membuka saluran komunikasi, memperjelas pengiriman dan penerimaan informasi, serta memperluas peluang komunikan atau communicate untuk mencapai maksudnya. Kepercayaan artinya mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi harapan. Dengan demikian, kepercayaan adalah keyakinan pada seseorang untuk menduduki jabatan tertentu karena diakui dia memiliki kemampuan dan kejujuran memikul jabatan tersebut sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan. Dan apa yang dimaksud dengan membangun kepercayaan? Inti dari membangun kepercayaan adalah agar orang lain percaya dengan apa yang kamu katakan. Namun, perlu diingat bahwa membangun kepercayaan tidak hanya membutuhkan menepati janji yang kamu buat, tetapi juga tidak membuat janji yang tidak dapat kamu tepati. Fungsi kepercayaan dapat digunakan sebagai alat untuk melegitimasi atau sebagai alat pembenaran untuk peristiwa tertentu. Kepercayaan merupakan ungkapan simbolik suatu masyarakat dalam menghadapi konflik-konflik yang terjadi. Selanjutnya, hambatan dan solusi dari komunikasi. Umumnya ada 4 jenis hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan personal. Hambatan personal adalah hambatan yang terjadi pada komunikator maupun komunikan ataupun communicate. Yang kedua, hambatan kultural. Hambatan jenis ini mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Yang ketiga, hambatan fisik. Yang keempat, hambatan lingkungan. Dan hambatan pribadi. Kemudian apa saja hambatan yang ada dalam komunikasi pada sebuah organisasi? Tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, kurangnya informasi atau penjelasan, kurangnya keterampilan pembaca, pemilihan media yang kurang tepat. Selanjutnya, pemimpin dalam sebuah komunikasi. Apa hubungan antara kepemimpinan dan komunikasi? Terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena berkaitan dengan tugasnya untuk mempengaruhi, membimbing, untuk mengarahkan, mendorong anggota untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mencapai efektivitas dalam sebuah kepemimpinan. Dan mengapa komunikasi itu penting bagi pemimpin? Terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik sangat penting dimiliki oleh seorang pimpinan karena berkaitan dengan tugasnya untuk membimbing, mempengaruhi, mengarahkan, serta mendorong anggota untuk melakukan tugas dan aktivitas mereka guna mencapai tujuan bersama. Dan apa yang dimaksud dengan komunikasi dengan kepemimpinan?
Komunikasi kepemimpinan merupakan aktivitas yang melakukan pimpinan kepada bawahannya meliputi penyampaian pesan, informasi, dan tugas melalui media tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana peran komunikasi dan kepemimpinan dalam organisasi? Secara garis besar, dalam pengembangan organisasi adalah bersikap adil, memberikan sugesti atau saran, mendukung tercapainya tujuan organisasi, menciptakan rasa aman, sebagai wakil organisasi, sumber inspirasi, dan menghargai anggotanya. Sekian.